Halo teman-teman, baik, kembali lagi di video saya pada channel TMM Play ini. Seperti biasa saya membuat video khusus di YouTube ini adalah untuk mengumpulkan tugas. Nah, selanjutnya itu kita akan bahas tentang jenis-jenis drone. Nah, seperti apa sih jenis-jenis drone yang ada pada saat ini gitu. Nah, mungkin kalau kurang lengkap atau ada yang terbaru, mungkin teman-teman bisa lanjut komentar di bawah apa saja yang mungkin kurang dalam video saya pada kali ini. Nah, baik, yang pertama itu saya akan bahas itu tentang drone quadcopter. Nah, drone quadcopter ini seperti namanya quad ya, quad itu 4 ya. Nah, copper itu ya baling-baling. Nah, dia memiliki 4 baling-baling. Biasanya itu jenis yang paling populer ya, seperti DJI, seperti Vimy. Nah, biasanya itu menggunakan quadcopter. Nah, biasanya nih quadcopter ini cocok digunakan untuk pemula dan biasanya sering digunakan untuk fotografi ya. Nah, kelebihannya stabil ya, yang mudah dikendalikan dan banyak tersedia di pasaran karena memiliki 4 sisi bagian itu tersebut. Mana bagian-bagian video bagi-bagian drone ini sudah saya bahas di video yang sudah tertera di video di channel ini. Terus selanjutnya adalah drone hexacoper. Itu hexa ya. Kalau tadi kan quad, hexa ini adalah 6. Ya, hexa 6, copper ini adalah baling-baling. Itu memiliki 6 baling-baling. Biasanya digunakan untuk aplikasi profesional ya, seperti pemetaan atau pengambilan gambar sinematik, atau ya seperti di film-film lah. Nah, kelebihannya itu lebih stabil ya daripada quadcopter dan dapat mengangkat beban yang lebih berat. Nah, dan tentu kenapa kita tidak membeli hexacoper aja daripada quadcopter kalau untuk fotografi, yaitu tergantung daripada harga, terus juga optimal penerbangannya. Nah, apakah 6 baling-baling itu 4 baling-baling mana yang lebih lama atau yang mana yang lebih baterainya lebih berat. Nah, itu mungkin nanti kita bahas lagi ya. Terus drone octocopter ya, octo berarti udah dari quad 4, hexa 6, terus octo 8 ya. Copper itu baling-baling, berarti ada memiliki 8 baling-baling. Sering dipakai dalam industri film. Nah, ini paling sering dipakai untuk film. Dan untuk misi pengangkutan barang ya, seperti kalau di negara-negara Amerika sana ya, seperti Amazon yang tuh ini ngangkut kurir sebagai ini paket gitu. Terus sangat stabil dan mampu membawa kamera atau peralatan berat yang lebih baik. Terus kalau tadi kita bahas copper ya, kalau copper itu kan baling-baling gitu. Nah, sekarang itu kita pakai bahas wing gitu. Itu fixing wing, yaitu seperti pesawat ya, seperti pesawat itu memiliki desain sayap seperti pesawat terbang, cocok untuk penerbangan jarak jauh dan pengawasan yang luas. Nah, terus kelebihannya dapat terbang lebih lama dan lebih efisien dalam penggunaan energi dibanding drone multicopter atau drone baling-baling tadi. Nah, karena dia bentuknya pesawat, tentu jarak yang ditempuhnya itu lebih jauh karena penerbangannya lebih cepat gitu. Nah, terus juga ininya menggunakan energinya juga lebih ini ya, lebih optimal ya. Tapi itu juga tergantung kameranya, apakah kameranya bagus atau enggak. Tapi kalau misal kameranya bagus, ini sangat disarankan kalau untuk pemetaan itu lebih menggunakan drone fixing wing ini. Nah, tentu untuk penerbangannya juga kurangannya juga beberapa ya, seperti butuh landasan atau apa dalam aplikasinya. Ya, kelebihan dan kurangannya mungkin teman-teman bisa cari lebih lanjut apa saja kekurangan dan kelebihannya, dan tergantung teman-teman ini mau menggunakan drone ini sebagai apa gitu. Nah, terus drone VTOL ya. Kalau VTOL ini gabungan copper sama fixed wing tadi, vertical take off and landing. Nah, itu VTOL kepanjangan nih. Menggabungkan kemampuan lepas landas dan mendarat secara vertikal dengan sayap tetap untuk penerbangan horizontal. Nah, ini
lebih bagusnya, jadi dia bisa terbang langsung. Kalau tadi kan fixed wing itu kita butuh pendaratan atau landingnya itu kan butuh luasan. Kalau ini bisa langsung seperti drone Copper tadi. Nah, itu kelebihannya lebih fleksibel ya, digunakan di area terbatas atau dapat terbang dan terbangnya lebih jauh seperti pesawat gitu. Ya, sebenarnya drone ini paling bagus, tapi ya kembali lagi kebutuhan teman-teman, terus harganya juga ya tentu. Terus ada selain itu ya juga ada drone racing ya, drone untuk balapan ya, mungkin teman-teman sering lihat di konten-konten. Memiliki kecepatan tinggi dan manuver yang lincah. Nah, ini tentu untuk mengendalikannya juga profesional ya. Kelebihannya ya ringan, cepat, responsif, ya lebih respon ketimbang daripada drone-drone fixed wing dan ini tadi, Copper tadi ya. Nah, bentuknya biasanya drone racing ini lebih ke Copper ya biasanya. Cocok untuk kompetisi. Nah, terus ada juga drone pengantar barang, drone pertanian. Nah, mungkin Copper atau Wings-nya itu ya hampir sama ya dengan drone-drone biasanya, cuma perbedaannya adalah di kemampuan angkat dan bagaimana sesuai kebutuhannya lah gitu. Drone militer, biasanya drone militer ini didesain untuk keperluan termasuk pengawasan, pengintaian, atau bahkan serangan ya. Seperti viral-viral baru-baru ini ya di 2024 ini ya di Iran ya menembak Amerika tersebut. Terus dapat beroperasinya dalam kondisi ekstrim dan memiliki teknologi yang canggih, dan tentu ya harganya ya udah pasti triliunan, udah miliaran gitu. Nah, semakin bagus drone ini ya semakin mahal harganya, karena ya pembuatannya, terus bagaimana pengadaan bahan-bahan atau alat untuk bikinnya juga lebih butuh lebih ekstra ya gitu. Intinya itu semuanya itu memiliki keunggulan dan kegunaannya masing-masing. Nah, silakan teman pilihlah sesuai apa yang teman-teman butuhkan, dan mungkin untuk hobi, untuk apa bisnis dan selanjutnya itu ya bisa referensi lebih lanjut ya. Mungkin video saya pada kali ini cukup sekian. Terima kasih karena sudah terlalu panjang ya, sudah banyak, mungkin teman-teman bisa baca lebih lanjut gitu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.